Ya, selamat sore. Ya, Sore. ini lumayan nih. Udah mulai pada menghilang nih di awal-awal yang biasanya beberapa yang tepat waktu pun ada yang udah mulai berkurang. Ya, Ya, udah ada akhir yang akhir. udah ini ya. Udah ada yang ngechat saya sih sebenarnya sebelumnya. Maaf untuk yang minggu ini saya belum bisa hadir nih gitu. Jadi ya wajar berkurang. Oke. Eh ini Zoom ke berapa ya? 11, 10, 11 ya? Hmm, 11 kalau nggak salah. Benar. Oh ya, betul 11. Oke, berarti kalau ini yang ke-11, udah tinggal berapa lagi nih pertemuan kita? Hmm, dua ya, ada tinggal dua pertemuan lagi. So, dua dalam artian tanggal 20 sama tanggal 27 ya. Jadi total ada 13 pertemuan. Oke, eh udah mulai bulan ketiga nih dan udah ini ya, udah mulai berkurang juga sebenarnya member-membernya. So, ada kalanya lah sih kepikiran gitu ya, apakah pada kerasa gak nih gitu ya, si manfaat ikut si program DJ Class ini gitu ya. Hmm, Terutama untuk yang di N5 ini gitu ya. Mungkin ngerasain juga ya bahwa kuis-kuisnya pun saya coba buat di tempat yang terpisah ya. Ada di Google Classroom-nya gitu kan ya. Hmm, Terus apa namanya? Di web app-nya juga ada ya. Hmm, di Google Classroom-nya, terus ada juga di web app-nya juga. Jadi grup WA-nya ini apakah terpakai gak nih gitu kan ya? Di awal-awal kelihatan ya. Di awal-awal kelihatan grupnya memang digunakan. Cuman makin ke sini kayaknya udah mulai makin kurang kepakai nih gitu ya. Kebetulan desainnya juga lagi agak ada kerjaan lain gitu ya. Hmm, Lagi agak sibuk di bagian-bagian yang lainnya juga. Kuis-kuis di WA-nya mungkin ada yang bolong-bolong juga gitu ya. Oke, so jadi kepikiran gitu ya. Ini kerasa nggak sih manfaatnya gitu ya untuk yang grup N5 program N5 ini tuh gitu ya. Oke, gak apa-apa yang mau curhatan-curhatan sikat. Ya, oke, kita mulai masuk ke bab 2021. Ya, bab 2021 yang sebenarnya lebih banyak ngebahas apa sebutannya itu ya. Bahasa kasual ya. Hmm, Lebih banyak ngebahas bahasa kasual kayak gitu. Di mana bahasa kasual ya literally bahasa yang mungkin lebih sering digunakan dalam keseharian ya. Hmm, Gak beda jauh dengan di Indonesia pun gitu ya. Di Indonesia pun sama ya, dengan di Jepang juga gitu ya. Kita akan menggunakan bahasa kasual di kesehariannya. Gak mungkin lah kita kalau misalnya kita ngomong ke teman gitu ya sehari-hari kayak, mari kita makan bersama. Ada yang ngomong kayak gitu di seharian? Jangan lupa. Enggak, Sensei. Enggak. Ya, Makan eh, yuk. Gitu. makan yuk gitu langsung aja ya. Kita satset-satset aja gitu ya kalau dalam kesehariannya. Cuman pakai bahasa kerajaan, Sensei. Waduh, bahasa kerajaan lebih itu ya. Terlalu formal. Nah, ya, serasa ngomong sama raja beneran ya kalau kayak gitu ya nanti. So, ya dalam bahasa Jepang pun sama ya. Di Jepang lah gitu ya, bukan bahasa Jepang ya. Di Jepang sendiri pun ya enggak juga ya gitu. Kita nggak ngomong Ishoni tabemasen ka gitu kan ya. Sehari-hari kayak gitu mungkin nggak apa kasus-kasus kita ngomong kayak gitu pun jarang sebenarnya. Hmm, Mm. Ishoni tabemasen ka misalnya, atau gimana? Doko e ikimasu ka gitu kan kesannya kayak kaku sebenarnya dalam bahasa Jepang pun. Hmm, so sehari-hari gitu ya, orang Jepang sendiri pun nggak akan pakai bentuk yang awal-awal selama ini kita pelajari ya, kayak bentuk mas, mas sen, Oke. mas, masta gitu. Itu mungkin cenderung jarang digunakan. Digunakannya lebih banyak dalam kasus-kasus formal dalam artian kayak di tempat kerja mungkin ya. Ngomong sama yang lebih tinggi kastanya atau mungkin yang lebih tua misalnya ya. Atau Hmm. cenderung dalam kasus orang ya kita ngobrol sama orang yang kita nggak kenal atau mungkin baru kenal doang gitu ya. Hmm, Kayak ya di Indonesia pun sama ya kalau misalnya ada orang yang nggak kenal kan ya, tiba-tiba ngobrolnya itu pakai bahasa-bahasa santai banget gitu bahasa kasual kayak yang so akrab kan gak enak juga ya.
Hmm. Nah, di Jepang itu budaya yang seperti itu tuh lumayan kuat sebenarnya. Terbilang lumayan, bukan lumayan ya, mungkin kuat banget bisa jadi ya. Hmm. Kayak ya apa ngerasa nggak enakan gitu ya. Ke orang yang nggak kenal kita tuh kayak ngomong-ngomong udah langsung sok akrab gimana kan ya. Di Jepang itu udah hal-hal yang beneran dihindari gitu ya. So nanti ketika di sana pun kalian ya misalnya ada yang mempertanyakan mungkin di sini. Di Hmm. awal-awal kok di awal-awal kita ini ya belajar bentuk yang mas dulu bentuk formal kayak gitu yang bentuk-bentuk kaku dulu mungkin ya. Padahal minggu kemarin minggu kemarin kita udah bahas itu ya bentuk kasual yang bentuk U. Hmm, bentuk U itu bahkan disebutkan dengan bentuk dasar juga. Jadi selain bisa ditemukan di kamus gitu ya, nah itu pun disebut-sebut sebagai bentuk dasar dari si kata kerjanya itu langsung gitu ya. Hmm. Hmm. So pertama bentuk U bakal lebih nyaman digunakan karena ya kesannya santai gitu ya, nyantui banget bahasa ini mah. Jadi bahasanya udah mah santai, terus apa namanya? Sekalinya kalian terbiasa ngomong pakai bahasa kasual, terkadang ya mungkin ini Hmm. nggak berlaku untuk semua orang ya, tapi banyak lah gitu ya orang-orang yang udah terbiasa pakai bentuk kasual itu ketika balik lagi ke bentuk formal, mereka mendadak kayak apa? Terbata-bata lagi gitu ya. Hmm. Karena udah terlanjur pakai bentuk kasual karena ya tiap hari gitu ya. Kalian mungkin ngerasa nanti ketika tiap hari pas di Jepang kalian tiap hari ngomong pakai bahasa kasual sama teman-teman kalian misalnya. Hmm. Nah, kalian tiba-tiba diminta untuk ngobrol pakai bahasa sopan gitu ya. Hmm. Jangankan bahasa Jepang, bahasa Indonesia pun bisa jadi ada yang ngerasain kayak gitu ya. Sehari-hari kita pakai ngomong pakai bahasa kasual ketika ngomong ke bahasa Indonesia, pakai bahasa formal tuh kayak kaku gimana gitu ya. Mungkin ada yang udah pernah ngerasain gitu. Nah, bahasa Jepang pun sama gitu ya. Eh yang udah terbiasa pakai bahasa kasual ya wajar gitu yang kayak gitu. Makanya di buku manapun gitu ya, di buku pelajaran manapun itu rata-rata yang mereka akan mempelajari atau ingin mengajarkan dulu gitu ya. Ingin mengajarkan dulu bentuk-bentuk formal, bentuk-bentuk yang sopannya seperti apa gitu ke murid-muridnya itu atau ke pelajar-pelajarnya dulu. Hmm, oke. Nah, biar minimal ya kebiasa dikit lah gitu ya. Lu terbiasa lah gitu ya untuk si bahasa-bahasa formalnya. Bentar ya. Saya sambil share screen ya. Hmm, mana? Pertemuan kelebihan. Nah, 11. Ih, pertemuan 11 tanggal 13. Hai. Hmm. Oke, so hari ini kita mungkin akan lebih banyak ngebahas bahasa kasual. Hmm. Dengan bonus-bonus sedikit ya, seperti biasa. Eh pertama, gitu ya. Tapi sebelum masuk ke materi utama gimana? Ada yang mau dibahas dulu nggak nih dari kalian? Atau ada yang ingin ditanya dulu nggak nih? Siapa tahu ada yang nyimpen-nyimpen pertanyaan. Ya. Oh, ini udah lengkap nih. Bentuk A, I, U, T, dan tak gitu ya. Kita kalau nggak ada yang ditanyakan atau ada yang ingin bahas dulu, mungkin saya akan lanjut ke sini. Aduh, bentar ya. Hmm, Sensei, gimana gimana? nanti kalau ngadain soal apa ujian-ujian gitu, kayak Mhm. bahasa kasual kayak gini ada nggak sih? Ada aja harusnya. Oh, Hmm, ada aja kok. Mereka ada pasti ya. akan coba memisahkan Campur. juga gitu ya. Hmm, Oh, campurnya jadi bakal nunjukin kasus-kasus gimana misalnya. Biasanya kalau di listening, oh dalam kasus kasual atau dalam kasus formal ya mereka akan pakai bentuk yang mana, dia udah disesuaikan kok harusnya. oh. Hmm, listening ataupun yang di grammar pun gitu ya. Hmm. Gitu. Tadi ya. Ada lagi gimana? Kita hari ini akan coba ngebahas apa yang pernah saya hide di sini. Nah, bentuk E dan bentuk O yang sebenarnya mereka itu nggak ada di ini ya, nggak ada sebagai perubahan kata kerja sebenarnya.
Cuman ini Hmm. akal-akalan Wagomu gitu ya. Akal-akalan Wagomu Japanese Class gitu supaya lengkap gitu ya. A, I, U, E, O gitu ya biar lengkap. Makanya kita coba tambahin di sini gitu ya. Bentuk E dan bentuk O. Tapi sebenarnya secara linguistik bahasa Jepang ini sebenarnya nggak termasuk ke dalam perubahan kata kerja. Hmm. Kebetulan mirip. Kalau saya sih ngeliatnya kayak mirip banget ya. Bagaikan perubahan kata kerja gitu ya sekilasnya. Hmm. Tapi sebenarnya tidak dianggap gitu sebagai perubahan kata kerja secara linguistik. Oke, aman? Kita masuk aja. Iya. Oke, kalau kayak gitu. Oke, pertama bentuk E, ya. Oke, bentuk E. Hmm, kalau bentuk E itu sebenarnya lebih kayak bisa, gitu ya. Bisa titik-titik gitu ya. Jadi dia persamaan dengan mana bentuk yang minggu kemarin ya. Minggu kemarin Dekimas. kita pernah sempat bahas ini. Bentuk U kotoga dekimas. Minggu kemarin saya pernah coba bikin salah satu pola gitu ya dari bentuk U. Bentuk U kotoga dekimas gitu ya. Nah, Hmm. sebenarnya kata kerja bentuk E ini dia punya fungsi yang sama dengan itu. Ya, punya fungsi yang sama dan kebetulan ya selama kita pakai mas belakangnya gitu ya. Dengan mas, emas kayak gitu. Itu akan jadi bentuk yang formal-formal aja kok bisa digunakan gitu ya dalam kasus-kasus formal ataupun ya nanti ada juga bentuk kasualnya gitu ya. Hmm. So, ini agak fleksibel untuk yang bentuk E ini. Pertama kita coba ya bahas kalau yang ke apa di kelompok 3. Hmm, coba saya kupas dulu ya di format ini. Nah, biasanya kan kata benda plus simas ya. Hmm, Hmm. kalau yang kata benda plus simas, simasnya akan berubah jadi Suruh. dekir. Hmm, Oh. Hmm. dekimas malah. Hmm, ya. Jadi kalau misalnya yang kata benda plus simas gitu ya. Kata benda plus simas ini dia akan tinggal kita ubah aja gitu ya si simasnya jadi dekimas. Bentar ya. Ini saya turunin aja biar jelas yang berubahnya yang mana. Hmm. Jadi simasnya udah berubah jadi dekimas, ya udah. Contoh kayak di sini. Anaisimas. Anasimas berarti bentuk E-nya akan jadi anai dekimas gitu ya. Hmm. Anaisimas akan berubah jadi anai dekimas. Hmm. Terus apa? Untensimas ya udah aja tinggal simasnya diganti jadi dekimas gitu ya. Unten dekimas. Benkyosimas. Benkyo dekimas gitu ya. Dengan contoh-contoh lain juga sama ya ke Sotsugyo Shimas ya Sotsugyo Dekimas. Jadi sesimpel tinggal si simasnya doang nih, gitu ya. Tinggal simasnya doang nih yang perlu kita ubah gitu ya. Perlu kita ubah jadi Dekimas. Nah, Dekimas. ada kasus yang berbeda untuk si satu ini gitu ya. Ya, untuk yang satu ini dia agak beda nih gitu ya. Kimas ini dia bukan ya karena nggak ada simas ya untuk yang ini. Langsung aja kimas gitu ya. Nah, makanya ini tinggal kita ubah aja masnya jadi Dekimas. raremas. Tapi Hmm. ki-nya pun akan berubah ya. Cara baca ki ini akan jadi ko. Hmm, Ya. koraremas ya atau remas. Jadi bisa koraremas atau bisa koremas sebenarnya sama aja. Ya, jadi bisa pakai ra. Hmm. Aduh, karena dia kayak patah-patah suaranya. Waduh, gimana Kak? Kayaknya Nadia ini nih. Kayak Eh, patah-patah suaranya Kak Nadia tadi. Oke, saya lanjut deh. Oke, jadi Kimas, ini agak beda gitu ya untuk mengubahnya gitu ya, mengubah ke bentuk kayak ini. Hmm, Dia bakal ngikutin aturan si kelompok 2 ya. Dia akan ngubah apa cara ngubahnya dia akan ngikutin dengan cara ya kelompok 2 di mana kelompok 2 itu tinggal masnya diubah jadi dek. raremas atau remas gitu ya. Hmm.
masnya tinggal kita ubah jadi raremas atau remas gitu ya. Eh ya, kita ambil contoh beberapa kayak tabemas. Tabemas berarti bentuknya gimana? Tabe Tabe, raremas. tabera Tabera remas. remas. Ya, tabera remas. Apa artinya? Bisa Bisa makan. makan. Bisa makan ya. Tabera remas atau taberemas gitu ya, sama aja kok. Bisa dua-duanya ya. Taberemas atau taberemas. Kalau nemas? Bisa tidur. Nah, Bentuknya? nemas. Apa? Nera. Neranemas. Remas. Neremas boleh. Oh, neremas. Oh, sama aja Raremas. sensei ya? Sama aja kok. Neraremas. Ya, Neremas aja neraremas. lah yang gampang. Gak apa-apa, sok silakan. Enak-enaknya gimana ya? Neraremas boleh, neremas juga sebenarnya boleh. Ya. Neraremas, neremasnya jadi bisa tidur. Ya, ini bisa ditanyakan kan misalnya malam tadi bisa tidur gak? Misalnya. Siapa tahu ada yang overthinking malam-malam ya. Nah, saya nggak bisa tidur gitu ya. Udah aja. Berarti ini masnya ubah jadi apa? Jadi nai. Jadi nai Nera boleh. renai. Nerarenai gitu kan ya? Hai. Atau ya mau lebih sopan misalnya nerare masen gitu ya nggak masalah ya. Jadi anggap aja ini udah kayak bentuk mas gitu ya. Negatif. Ya. Jadi ini bentuk U-nya juga ada ya gitu. Tinggal masnya ganti jadi ru aja ya. Kelompok 2 jadi masuknya dia. Jadi nerareru gitu ya contohnya. Atau nereru gitu ya. Oke. Tadi nemas gitu ya. Kalau kan gaya mas gimana bentuk E-nya? Panggairu. Panggairu. Itu bentuk U. Bentuk E-nya? Anggareru. Kan gaerare mas, kan gaerare ru bisa juga ya. Ya, cuman perlu hati nih. Berarti kalau bentuk U jadi kasual ya. Bakal lebih enak bener sih. Kan gaerare ru daripada kan gaerare mas kita nyebutinnya pun bakal lebih enak gitu kok. Tapi tetap ya. Kita harus lihat kondisi gitu ya. Nah, kondisi di mana kita ngomong pakai bentuk kasual atau bentuk formal gitu ya. Oke, kalau misalnya tojimas, gimana bentuk E-nya? Tojimas. Tojimas. Toji raremas. Toji remas. Toji remas, toji raremas bisa ya? Apa artinya? Bisa menutup. Bisa menutup bisa ya? Menutup. Bisa menutup. Oke, kalau misalnya karimas? Karemas. Karimas bentuknya gimana? Raremas. Raremas gitu ya. Kari Remas. remas bisa ya. Kari raremas, kari remas bisa ya. Oh iya. Apa tuh artinya? Mengirim. Bukan. Oh, meminjamkan. Meminjamkan. KIT. Jadi Kata bisa KIT. bisa Meminjamkan. meminjamkan gitu kan ya. Jadinya. Okane KIT itu Kak. Beda cerita kalau itu. Baik. Ya, beda cerita kalau kayak gitu. Oke, kalau misalnya mana contoh ya? Ikimas. Ikimas pergi. Jadi Ikiremas. Ikiraremas. Iki raremas Raremas. ini bukan ikimas pergi ya. Ini tapi ikimas apa? Itu ikimas berdatang. Ayo. Ikimas yang masuk kelompok 2. Masukan. Bukan itu iremas. Itu iremas betul. Naonnya? Naon cik. Ayo, naon ta? Oh deh, Geus keluar sudah kan poho deui cenah aduh. Kamari teh naonnya? Lambu. Nah. Ya. Ikimas. Ikimas yang kelompok 2 yang masuk 14 spesial I itu adalah si apa? Hidup ya. Hidup tah.
Ya, berarti ikiraremas, ikiremas Bisa hidup. artinya bisa hidup. Ya. Hidup. Oke, itu kelompok 2 ya. Kelompok 2 kurang lebih tinggal masnya aja gitu ya. Masnya tinggal kita ganti jadi raremas atau remas gitu ya. Hmm. Oke, terus kalau kelompok 1 gimana gitu ya? Kelompok 1 kayak gimana? Nah, sebenarnya tinggal apa ya? Sebelum masnya gitu ya. Vokal yang sebelum masnya ini i-nya kita ubah jadi Eh. kayaknya malah gitu. Nah, ya, makanya kalau Kiki Mas jadi apa? Kita Ike. Mas. Kike gitu ya, Kike Mas gitu ya. Kike Mas apa Kike Mas? mendengar. Hmm, Mendengar. Bisa Bisa. mendengar. Dengar Bisa. sensei. Bisa mendengar atau ya benar ya, Dengar. bisa terdengar juga bisa ya. Kalau Oyo Gimas berarti? Ayo Gimas berenang. Oyo. Oyo. Oyo, Oyo. Oyo. Oyo Oyo, Gemas. Oyo. Oyo Gemas. Nah, Oyo Oyo Gemas ya Gemas. Gi. Gi-nya jadi G ya gitu ya. G. Oyo Gemas. Oyo Ayo Gimas berenang. Oke, Bisa bisa berenang. Kalau Nomi Mas? Bisa minum. Mas. Nome Mas gitu ya, bisa minum Minum. gitu ya. Sini Mas? Sini Sine Mas. Mas. Nek gitu ya, Mati. jadi sine gitu ya, sine Mas Ini gitu ya. mati. Bisa mati dong sensei. Bisa mati gitu ya. Mm-mm. Sinemas. Kalau Oke, Hasiri Mas. Mas? Remas. Hasi Remas gitu ya. Remas. Apa tuh Hasi Remas? Bisa berlari. Bisa. Lompat. Bisa lari gitu ya. Terus kalau Ai Mas? Ayo Mas ada. Bisa ada. Diadakan Ayo Mas. Bisa bertemu. Bisa Ketemu bertemu. Oi. Benar. Ai gitu ya. Ai Ai. Mas bisa bertemu ya. Ai. Oke. Nah, Kita coba Cak. kalau misalnya kita lihat ya. Jadi kalau misalnya Norimas, bentuk E-nya gimana? Norimas. Noremas gitu ya. Kelompok 1 ya, Norimas ya. Noremas berarti bisa naik Bisa gitu naik. kan ya. Naik kemana tuh? Kalau naik haji, oh beda ya. Naik haji. Nggak bisa ya, naik haji nggak bisa pakai Norimas ya. Tarik 2 bulan. Torik. Naik haji mah torik. Aduh, tadi bahas di wae. Dibahas deh ya. Karunya Ya. Oke, kalau kita lanjut mana ya? Nah ini Sukaremas. Apa tuh Sukaremas? Bentuknya? Rere Mas. Re itu ada re-nya gitu. Berarti apa tuh? Kelompok mana tuh? Kelompok 2. Kelompok 2. Ya, kelompok 2 ya. Berarti Sukaremas ada Sukare? Re? Suka. Kelompok 2 itu gimana kelompok 2? Masnya kita ubah jadi Suka. Remas atau remas ya? Suka raremas gitu ya. Sukare raremas. Yang ini mungkin mulutnya ya. mengucapinnya sensei. Ya. Memang jarang lah ada ya kosakata yang kayak gini. Yang memang ketika diubah-ubah itu malah jadi ribet. Tapi ada. Mungkin ini baru ketemu nih salah satunya. Oke, kalau sukurimas berarti? Sukurimas membuat Remas. Suku re ya. Suku remas. Suku remas. Oke, kalau misalnya mana? Wasuremas? Wasuremas jadi Wasuremas. Wasureremas gitu juga bisa sih. Tidaknya belit sensei. Iya, makanya ada pilihan nih. Mau raremas atau mau remas. Nah, kalau misalnya pakai remas, ada kalanya gitu ya. Mana tadi? Ada kalanya ada orang-orang yang mungkin gak suka gitu ketika
nyebutinnya gitu ya, kayak rere mas gitu kayak. Ada orang-orang yang mungkin lebih suka pakai rare mas dalam kasus-kasus kosakata yang kayak gini. Makanya ada dua versi tuh di situ. Ada wasure Yang rare lebih mas, enak ada didengar. wasure rare mas gitu ya. Hmm. Ngerti sih gitu ya. Orang Jepang pun mau pakai yang mana pun ngerti, dan kayaknya orang-orang yang belajar bahasa Jepang dan ya mereka pun pasti bakal ngerti gitu ya. Maksudnya oh wasure rare mas atau wasure rare mas itu ya bisa lupa. Atau nanti ada satu lagi. Itu bentuk pasif sama bentuknya kan kayak gini. Tapi nggak apa-apa, itu di N4, jadi saya nggak akan bahas lebih detail untuk itu. Tapi secara arti itu akan jadi, oh bisa lupa. Ya, nah biasanya sering digunakan dalam bentuk A ya nanti. Jadi bentuk E yang diubah ke bentuk A atau bentuk masen gitu ya. Wasurera renai gitu ya. Jadi tak terlupakan gitu kan ya. Oh, ya. Nah kalau sukses kayak itu pun banyak yang digunakan gitu ya. Oke, cara ngubahnya kurang lebih kayak gitu. Gimana sampai sini? Ada yang tanya dulu nggak nih? Bentuk untuk cara ngubahnya dulu aja. Ya, kelompok 3, si masnya tinggal jadi dekimas. Ya, kimas ini mungkin special case, dia ngikut cara ngubah yang kelompok 2 ya. Tapi dengan kasus atau dalam catatan, ki-nya jadi kok. Ya, koraremas atau koremas gitu ya. Kelompok 2 masnya jadi raremas atau remas, silahkan mau pakai yang mana, enak-enaknya kalian gimana. Itu udah urusan yang denger ya. Bisa lebih paham pakai raremas atau remas itu udah urusan yang denger ya. Ya selama orangnya ngerti bahasa Jepang sih harusnya ngerti gitu ya. Jadi itu mah udah nggak usah mikirin. Pendengar lebih suka pakai raremas atau remas ya, itu urusan dia ya. Jadi silahkan ya, bagi yang pembicara mau pakai yang raremas atau remas sama aja, Bu. Terus kalau yang kelompok 1 ya simpel tadi ya, vokal I-nya ke E ya, nggak ada lagi yang ubah. Jadi masnya nggak perlu dihapus atau gimana, nggak ada. Karena selama ini mah masnya dihapus atau gimana ya. Kayak bentuk A atau bentuk U ya, masnya dihapus dulu atau diganti dulu baru vokalnya diubah. Nah ini mah nggak. Bentuk E cara ngubahnya kurang lebih seperti itu. Gimana? Aman? Aman? Oke. Tabun nih. Tabun. Bentuk ya. Liar. Intinya bisa Loading. titik-titik ya. Oke. Ini Bentuk berarti E. formalnya ya, Sensei? Yang mas-masnya itu berarti ya formal ya. Jadi si bentuk E ini bisa diubah juga tuh ke bentuk-bentuk kasual sama dengan yang kata kerja semua aja. Kayak misalnya Iya. kan tabemas gitu ya. Ini saya ambil bikin contoh di sini. Tabemas kan tabemas. Gak apa-apa ya, saya aja deh. Tabemas mah insya Allah udah pada hafal ya. Bisa itu Iya, satu sambil doang. garuk-garuk ya. Sambil garuk-garuk tapi ya. Tapi itu. Oh, pelan-pelan ya. Satu aja dulu. Tabemas. Tabemas itu berarti mana? Mas. Bentuk E-nya berarti kan jadi tabe raremas atau tabe remas ya. Mas. Nah, dia juga bisa aja jadi tabe rareru gitu ya. Berarti ini bentuk U kan ya? Ya. Terus bisa juga tabe rarenai gitu kan ya? Nai. Bentuk A kan ini berarti. Bentuk A plus nai itu ya. Tabe rareta gitu ya. Ini berarti bentuk lampau. Kalau gitu, taberu, lampau. kalau taberu Bentuk biasa. Itu Bentuk jadi biasa. bentuk biasa. Ya, ini secara arti ya berarti kan bisa makan nih kalau tabera remasnya. Nah, berarti tabera reru itu ya sama aja ya, karena kebetulan bentuk U itu adalah secara arti nggak berubah dengan yang bentuk mas ya. Berarti ini sama-sama bisa makan gitu ya. Nah, ini juga sama bisa makan. Nah, tabera renai itu kan normalnya bisa Tidak bisa makan. makan. Tapi karena tabera remasnya itu diubah ke bentuk A gitu ya, berarti jadi tidak bisa tidak makan bisa gitu ya. makan. Tabera Tambahan reta naik. berarti ininya akan jadi Sudah ya. apa? Sudah makan. Sudah atau dulunya Sudah. misalnya. Dulunya makan. Atau gimana ya, tergantung kata keterangan waktunya nanti. Kalau nggak ada keterangan waktunya biasanya sih kayak dulunya atau sebelumnya bisa diartiin gitu ya. Sudah bisa nggak? Bisa. Habis makan Ya. itu butaniku. Tabera pasta.
Ya, jadi kasusnya kalau tabe rareta kayak gini, dulunya bisa makan nih. Mungkin sekarang udah nggak bisa, misalnya, oh ketahuan ada Oh, alergi, misalnya gigi. gitu ya. Heeh. Atau misalnya giginya sekarang mah sakit jadi nggak bisa makan yang Iya. keras-keras, Bisa misalnya yang contohnya. udah gitu ya. Jadi dulu mah Hmm. bisa, tapi sekarang nggak gitu. Biasanya kayak gitu ya. Kalau misalnya tabe rareta. Dulunya bisa, sekarang bisa atau enggak, Sekarang bisa jadi enggak. enggak. Ya. Oh, dulu saya suka minum apa? Dulu bisa apa? Minum kopi banyak gitu. Sekarang mah kopi 1 gelas doang juga udah mual misalnya. Ada kan yang kayak gitu gitu ya. Nah, Ya. Ya. kasus-kasus kayak gini tabe rareta atau misalnya no meta gitu misalnya gitu ya. Lampau bentuk bisa kayak gini tuh biasanya kasus-kasus kayak gitu. Hmm, dulunya bisa, sekarang udah enggak. Oh, dulu saya bisa bahasa Jepang, sekarang udah lupa misalnya gini ya. Yang dulunya ke Jepang terus pas pulang ke Indonesia nggak pernah pakai bahasa Jepangnya lagi, nah kayak gitu tuh. Itu nih, Ya. lucu. Eh, so, ya bentuk kayak ini, ya fungsinya masih bisa disesuaikan nih si masnya gitu ya. Aduh, si masnya bisa disesuaikan tuh. Si emas. Masnya ini basi dasarnya gitu ya. Nah, ini bisa diubah ke bentuk U, bentuk A, bentuk ta, atau ya masen kayak gitu juga bisa ya. Taberare masen gitu ya. Taberare masta gitu ya. Remas. Ya. Hmm, kayak gini pun Tai. bisa gitu ya. Taberare tai gitu. Nggak makan. Aduh, taberare Tai. tai. Ingin Kayaknya makan. itu ambigu banget. Heeh. Ingin bisa Ambigu makan. ya. Eh, Ingin ingin makan kalau nggak salah. Tabe ya, Tabe. ingin bisa tai. makan, tapi jarang sih ya. Kayaknya hampir nggak ada Jarang. orang yang ingin Paling nyebutin makanya ingin biasanya bisa makan gitu. Hoshi, sensei Tabetai Hoshi. aja gitu. Tabetai Tabe aja tai. biasanya. Kalau nggak Tabe Hoshi, tai. tabeta. Ya, jadi ini saya kasih bonus sekilas, tapi saya nggak akan bahas secara detail. Taberaremas, ya raremas ini, ya, Hmm. yang raremas ini itu dia punya 2 fungsi sebenarnya. Fungsi pertama itu yang ini ya, bisa. Ya bisa apa bisa apa bisa apa, tapi fungsi kedua nanti akan dibahas di N4 dengan kasus ada yang beda cara ngubahnya juga ya. Jadi kelompok 2 kebetulan sama nih, raremas tapi kelompok 1 kelompok 3 bisa jadi beda. So sebenarnya raremas itu bisa juga berarti pasif lah gitu, jadi kalimat pasif dia. Jadi taberaremas itu bisa juga diartikan dimakan gitu ya, bisa juga diartikan dimakan, ya pasif gitu ya. Berarti si subjeknya itu bukan yang makan gitu ya, tapi yang dimakan gitu ya. Kebayang? Enggak. 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 Kalau dalam bahasa Indonesia mah, ini kan kalimat pasif nih. Aku makan nasi gitu kan ya. Ini kalimat aktif nih. Tapi kalau misalnya nasi dimakan Dimakan. aku. Aku. Nah, ini kalimat pasif yang kayak gini tuh. Hmm, ya. Jadi si subjeknya itu yang jadi target si kata kerjanya gitu ya. Jadi target si predikatnya itu adalah kalimat pasif gitu ya. Pasif. Nah, ini pun sama dalam bahasa Jepang itu pakai yang raremas gitu ya untuk kelompok 2-nya. Jadi kalimat apa? Tadi ada yang nyebutin kan ya? Taberaretai. Hmm. Ini bisa berarti ingin bisa makan atau ingin dimakan. Ya, anggap aja kalian bikin bikin kalimatnya yang ini ingin apa? Misalnya apa? Saya ingin watashi wa, kan normalnya gitu ya. Watashi wa gohan o tabemas gitu kan ya. Normalnya kan ya. Ingin bisa makan itu berarti akan jadi taremas kan ya. Oke, Mas. Ini ingin bisa apa ingin bisa lagi, ingin apa, bisa makan nasi gitu ya, saya bisa makan nasi nih gitu ya misalnya. hmm. Tapi kalau misalnya di kayak gini tabe taretai, ini kesannya malah jadi kayak saya ingin dimakan nasi. Oh, Kebayang? Nah, makanya ya orang Jepang sendiri pun nggak ada yang pakai gitu ya tabe raretai atau yang raretai kayak gitu tuh. Ya biasanya sih nggak pakai ini gitu ya. Nah, ya kalau ingin makan ya tabe tai aja langsung gitu ya. Hmm. nggak usah pakai rare. Jadi nggak perlu pakai bisa gitu, nggak perlu. Aduh, saya ingin bisa. Nihongo hanasetai kalau mau kayak gitu. Tapi itu yang untuk kelompok 1 kan ya. Hmm, kayak gitu. So kasus-kasus kayak gini, ya
ini banyak yang didapetin nanti ketika udah ke Jepang, udah sering ngobrol sama orang Jepang. Oh, kayaknya jarang ya orang Jepang ada yang kayak gini. Gitu. Itu sensei, itu kan kalau bentuk Hmm. kata kerja ya, sensei. Hmm. Kalau kata sifat kayak gitu, kita bisa digituin. Bisa apa misalnya bisa panas kayak gitu. Saya bisa. Ingin bisa praktis Praktis. Eh, atau ingin bisa hmm. tuh Itu ingin sebenarnya bisa. ada pakai predikatnya kosakata lain sih sebenarnya. Jadi Benri Oh, ni naritai atau kayak gimana bisa kayak gitu. Jadi kata sifat itu bisa juga kata sifat nih kalau misalnya kata sifat tambah narimas gitu ya atau menjadi gitu ya. Ini tuh kan nih, menjadi kata sifat gitu ya. Jadi si kata sifatnya apa nih misalnya gitu ya. Contoh kata sifatnya apa? Tadi Benri gitu ya. mm-mm. Eh eh, apa contohnya? Bandon wa misalnya atau Jakarta wa Benrini narimasta misalnya gitu ya. Nah, jadi menjadi apa Jakarta menjadi praktis gitu kan ya sekarang. Nah, pakai tai atau naremas kayak itu juga bisa aja sih. Ya. Kayak misalnya Jakarta ga misalnya tetap pakai ga ya. Hmm, karena narimas kan ya si predikannya nanti. Eh apa tadi teh Benri ya? Benri ini nare narimas ya. Nah, jadi naremas gitu kan ya. Jakarta bisa jadi praktis gitu ya. Praktis. Hmm. Narimas itu menjadi gitu ya sebenarnya. Mana? Coba kita tambahin di sini. Menjadi berarti di sini ya. Hmm. Hmm. Narimas itu menjadi. Nggak ada kanjinya untuk yang ini. Mungkin pernah dengar kayak Isya Ninarimas gitu. Isya Ninaritai atau mungkin gitu ya. Ingin menjadi dokter Menjadi gitu ya. dokter. Nah, itu pakai narimas ini ya. Menjadi. Mm. Dulu ada kajinya, sekarang udah nggak pernah dipakai. Jadi nggak apa-apa. Gitu. Jadi kalau misalnya kata sifat sih pakai pola ini aja bisa kok. Menjadi kata sifat tergantung kata sifatnya apa tuh yang di situ. Oke. Ini saya bolehin ya. Bentar, ini kayaknya ke zoom out. Kenapa nih bisa ke zoom out? Nah, biar jelas kelihatan. Oke. Nah, bentuk E sendiri kayak gitu sebenarnya. Ya, penggunaannya. Mau pakai bentuk U. Nah, ini fleksibel. Karena udah dianggap kayak ya baik kelompok 1 gitu ya. Kelompok 2, kelompok 3 ketika udah jadi bentuk E, dia berubah jadi kelompok 2. Oke. Dia udah kayak udah jadi satu kosakata baru kelompok 2 gitu ya, yang masuk ke dalam kelompok 2. Ya, kayak apa? Tadi ya, ini naremas gitu ya. Naremas ini bentuk A-nya berarti gimana nih? Kalau kelompok 2 itu bentuk A-nya gimana rumusnya? Lupa pasti. Nah, Bentuk kalau bentuk A dari kelompok 2 A. tinggal masnya kita ubah jadi naik. Ya, Jadi kalau misalnya ini bisa aja kayak Jakarta nggak bisa misalnya nggak bisa jadi tidak bisa praktis nih ya. praktis. Nggak bisa jadi praktis itu misalnya udah terlanjur nih kayak gini misalnya contoh ya. Ini Hmm. contoh ini doang. Nah, so ya fleksibel bahasa ini salah satunya ya, yang kayak gini. Sampai sini gimana? Aman? Bentuknya? Ada satu bonus sebenarnya yang mungkin ingin saya coba share untuk si kelompok bentuk E ini. Bentuk E ya Hmm. si kelompok satunya sebenarnya. Kelompok satu dari bentuk E itu kan tinggal vokal I-nya berubah jadi E. Hmm. eh Apa ya? Hati-hati itu ya. Hati-hati. Di sini saya pasang kayak gini. eh di kelompok satu itu kan vokal I-nya berubah ya. Jadi E gitu ya. Hmm. Terus mas gitu ya. Nah, masnya jangan sampai ketinggalan. Ya. Masnya jangan sampai ketinggalan. Kalau misalnya udah aja vokal I-nya berubah jadi E, tapi nggak pakai mas di belakangnya, hmm, eh, dia akan berubah jadi
Gini aja, saya tulis di sini. Bentuk E. Ini bisa berubah jadi apa namanya? Perintah super kasar. Jadi kalau misalnya di kelompok satu nanti kan I-nya berubah jadi E tambah masnya tetap ada nih. Tapi masnya nggak dibawa kayak misalnya apa? Kaki mas kan ya. Kaki mas kan kita ubah jadi bentuk E-nya itu adalah kakek mas ya. Nah, masnya nggak kita bawa misalnya. Nah, yang niatnya tadi ya. Aduh malah gini. Yang niatnya kita mau bilang bisa nulis gitu ya. Aduh, malah jadi nulis. Woi, ya kalau masnya nggak dibawa dia malah jadi nyuruh gitu ya, padahal niatnya nggak nyuruh gitu, kita tuh ngasih tahu gitu ya bahwa oh saya bisa nulis kanji ya, malah jadi nyuruh orang buat nulis kanji gitu ya. hmm so agak hati-hati untuk menggunakan si bentuk ini ya. Nah, kalau masnya nggak dibawa dia berubah tuh fungsinya. hmm Kalau untuk kelompok 2 dan kelompok 3-nya kebetulan agak beda gitu ya. So gak akan masalah sih harusnya kalau yang kelompok 2 sama kelompok 3. Kayak kan normalnya kan masnya jadi ini ya. Ini mah akan jadi apa? Bentar ya. Akan jadi ro. Hmm, ya kayak apa? Tabero gitu kan ya. Mungkin pernah dengar ya. Hmm, makan woi gitu ya. Terus kalau kelompok 3 ya itu juga masnya sama, tinggal diubah jadi ro gitu ya. Eh, kayak apa contoh? Benkyo shiro misalnya gitu ya. Ini juga ya Jadi, jadi woi. belajar woi gitu ya. Jadi nyuruh kan ya kalau kayak gini. So, nah ini ada poin yang perlu diperhatikan dari bentuk gitu ya. So, saya akan kotakin kayak gini. Ini adalah Tapi kalau buat perintah bercanda, super Sensei? kasar. Ya, kayak ke teman bercanda kayak gitu sih normal ya. Oh, nggak apa-apa Kayak ke berarti. teman deket mah. Karena normal ya kayak di Indonesia pun ke teman deket mah ya gitu aja ngomong gitu. Oi. Woi, makan woi, ya kan? Nah, di Jepang pun sebenarnya sama aja. Kalau misalnya ke teman-teman yang memang udah akrab gitu ya, bahasa-bahasa yang dianggap sebagai super kasar ini pun malah jadi kayak apa namanya, bentuk persahabatan mereka gitu ya. Hmm, jadi bisa ngomong kayak gini sehari-harian dengan mereka itu udah jadi salah satu bentuk atau apa, cara ngelihat gitu bahwa persahabatan kami udah jauh nih, udah sampai situ gitu ya. Sampai-sampai kita ngomong kasar pun gitu ya dianggap sesuatu yang biasa gitu. Hmm, jadi ya bentuk kasual-kasual kayak gini itu memang ini bukan kasual lagi sebenarnya. Ini udah kasar bukan kasual lagi. Nah, ini Kasar. bisa jadi apa? Udah jadi salah satu apa namanya? Buat menilai gitu ya. Bahkan orang Jepang kayak gitu ya. Nah, bahkan sampai orang Jepang tuh ada yang apa ya namanya? Ada yang bilang kayak gini. Persahabatan kalian dinilai dengan cara kalian ngobrol sehari-hari. Ya. Bahkan ke apa namanya? Yo, yang dulu atasan yang sebelumnya atasan dia gitu sebenarnya teh. Contoh saya nih sama atasan saya nih gitu ya. Nah, oh ini posisi saya itu adalah bawahan dia, atasan bawahan lah gitu ya posisi kita tuh. Tapi saya bisa ngobrol pakai bahasa kasual ke dia gitu ya. Itu udah nunjukin berarti dia deket nih sama atasannya sampai-sampai atasannya pun ya gak merasa bersalah apa gak merasa salah gitu dengan ya sok gak apa-apa santai aja sama saya mah gitu ya. Kalau di Indonesia rata-rata kayak gitu ya. Hmm, Orang Indonesia pun ya atasan bawahan mungkin ada lah yang kayak gitu juga ya. Kayak oh atasan ingin apa ingin lebih formal lah gitu di awal-awal gitu ya. Sok bawahan rada formal dikit lah sama saya misalnya gitu ya. Agak formal dikit. Tapi kalau misalnya udah deket ya kita ngomong kasual sama mereka pun ya normal-normal aja gitu ya bisa kayak itu. Nah, di Jepang pun sama sebenarnya. Kayak gitu. Ya, makanya bentuk-bentuk sopan itu memang sering digunakannya itu di awal-awal sampai hubungan kalian udah masuk ke tahap-tahap yang dimana ya udah saling memaafkan, bukan memaafkan ya, udah saling mewajarkan dan udah saling menginginkan gitu ya, udahlah santai aja nih sama saya mah gitu ya. Nah sampai di tahap itu
Nah, itu persahabatan kalian atau pertemanan kalian udah sejauh itu tuh berarti. Udah lumayan dalam tuh. Gitu. Orang Jepang kayak gitu. Kelihatan banget dari gaya bahasa mereka. Oke, tapi gimana sampai sini? Bentuk kurang lebih kayak gini. Jadi bentuk sendiri nggak ada bentuk-bentuk apa pola-pola kalimat khusus gitu ya. Pola kalimat siap pakai kayak selama ini ya, kayak bentuk U, bentuk ta ada pola-pola siap pakainya. Bentuk kayak ini kebetulan dia ngikut sok pakai bentuk T ini pun bisa taberarete gitu ya. Taberarete imas atau kayak gitu ya. Itu juga deh. Hmm. Jadi fleksibel. Untuk yang ini udah anggap aja satu kosakata baru dalam yang masuk ke dalam kelompok 2. Tapi gimana secara overall bentuk aman? Atau ada yang tanya dulu? Aman ya? Oke, kalau aman mungkin saya akan coba lanjut ke bentuk O. Hmm, aduh dah. Bentuk O. Oke, bentuk O itu ya, dia itu sebenarnya kasual ya. Nah, kasual dari apa kalau dalam bentuk ininya mah? Biasa. Sopan. Masyo Oh, ya. Jadi bentuk kasualnya dari masyo gitu ya. Masyo itu biasa isu. digunakan untuk apa? Kayak Mengajak. mari titik-titik atau apa? Mengajak. Yuk gitu ya, mengajak seseorang gitu ya. Hmm. Masyo kan kalau gitu ya. Tabe masyo, iki masyo gitu ya. Pergi yuk, mari pergi gitu ya. Nah, ini bentuk O itu adalah si bentuk kasualnya gitu ya. Bentuk kasual dari cara ngajak orang gitu ya. Hmm. So ya teman-teman di sana ya mereka akan lebih pakai bentuk O nih daripada si masyo gitu ke teman-temannya. Oke, cara ngubahnya gimana gitu kan ya. Hmm. Kelompok 3, untuk yang ini sih tinggal masnya ya sebenarnya. Gimana ya, saya tulisnya ya, biar lebih eh nggak apa-apa deh, saya buat aja baru. Intinya masnya kita ubah jadi yo. Hmm, Yo. kayak orang gaul ya. Masnya ubah jadi Hmm. yo. Ya, berarti kayak unten, jangan deh. Jangan unten. Apa ya, kayak contohnya Benkyo Shimas. Benkyo Shimas berarti akan jadi Benkyo si Yo. yo. Hmm. Benkyo shi yo. Ya, Impus. belajar yuk gitu kan ya. Benkyo shi yo. Nah, terus kalau Kimas ya dia sama ya, akan jadi merah ini, saya merahin kayak gini. Kenapa? Karena sikinya tetap jadi ko dia, tapi ininya jadi yo tetap ya. Jadi koyo. Koyo. Oh, koyo. Koyo ya. Hmm. Jadi kayak misalnya, oh ke restoran nih, dan enak misalnya restorannya, oh makanannya enak nih di restoran ini. Mata koyo misalnya, teman ngajak untuk datang lagi nanti ke sini gitu ya. Hmm. Mata koyo datang lagi ya nanti gitu ya. Koyo. Oke, itu kelompok 3 tinggal masnya diganti sama yo yang kebetulan gitu ya. Itu sama dengan si kelompok 2-nya. Ya, masnya tinggal ubah jadi yo. Makanya tadi apa kalau misalnya kita mau ngajak orang untuk eh ngajak orang untuk tidur parah. Neo. Gimana tuh? Neo gitu kan ya? Ya, ngajak orang untuk tidur ya. Positif ya tidurnya, jangan ini ya. Jangan aneh-aneh mikirnya. Terus kalau misalnya ngajak orang untuk apa namanya? Minum. Untuk beda dong. Itu masuk kelompok ini dong. Masuk kelompok 1 nanti. Kalau misalnya Oh, ngajak orang untuk apa di kelompok 2 di sini contohnya rata-rata ini ya. Karena nggak mungkin kita ngajak orang untuk bisa ngajak orang untuk hidup tadi gimana? Ketemu Ik, sesuatu. Hmm. iki, I, i, iyo, ikio, hmm, Ikio gitu kan ya. ikio. Hmm. Ngajak orang untuk hidup ya positif ya kayak gitu ya. Ngajak orang untuk hidup gitu ya. Hmm. Hidup Soalnya kalau ada rumah isu tangga. nih di sebelumnya. Oh, melamar itu. Wah iya, itu jadi lamaran nih. Isu nih Isoni, Ikio gitu ya. ikio. Hmm. Hidup bareng yuk gitu kan. Jadi lamaran tuh. Ya. Terus apa lagi?
Ya, dicontoh di sini kayaknya baru nih. Coba ya kita ngintip di mana di kamus personal ada gak ya kelompok 2 yang bisa kayak ini nih. Ngajak orang untuk melupakan sesuatu bisa juga ya. Wasu, Reo. wasureo gitu kan ya. Udah lupain aja yuk. Lupain aja. Serius, serius. Wasureo gitu ya. Barudak kamarana, barudak. Barudak kamarana iya nya. Ya. Itu kelompok 2 ya. So, kelompok 2 tinggal masnya ganti sama yo sama dengan kelompok 3 ya. Sesimpel itu. Mana? Nah, masnya tinggal diubah jadi yo. Nah, biasanya kelompok satunya lebih pusing. Ya, biasanya sih kelompok satunya lebih pusing atau minimal ada effort dikit lah gitu ya. Kebetulan sama nih. Vokal sebelum masnya kita ubah jadi O. Tapi ada satu lagi yang perlu kita lakukan yaitu U-nya, mas U-nya kita ubah eh eh jadi U. Atau bukan sus ya, masnya sih ya sebenarnya. Nah, masnya kita ubah jadi U. Jadi selain vokal I-nya kita ubah jadi O, si masnya pun jadi U gitu ya. Ya masih O lagi ujung-ujungnya ya, karena ke bentuk O ya. Jadi kayak contoh Kiki Mas bentuk O-nya gimana gitu ya. Kita ambil contoh di sini. Kikyu. Pertama Ki-nya pertama Ki-nya jadi Ko. Aduh. Terus masnya jadi U gitu ya. Makanya Kiki Mas mendengar ngajak orang ngedengerin sesuatu jadi Kiko gitu ya. Denger yuk gitu ya misalnya. Oh enggak aku Kiko misalnya. Ya orang-orang biasa bahasa kasual itu partikel-partikel pun banyak yang hilang. Ya. FYI di sini. Kayak tadi dengerin musik yuk. Nah, normalnya kan jadi ongaku kikimasho. Tapi orang Jepang biasa ngomongnya ongaku kiko. Partikelnya hilangnya. Kayak gitu. Nah, jadi bahasa kasual kadang-kadang kayak gitu sih. Jadi nggak masalah kalau misalnya, jangan aneh lah kalau misalnya orang Jepang kadang-kadang sih partikelnya hilang. Kalau ngomong ke bahasa kasual. Oke, terus kalau misalnya ngajak orang, nah ini yang nggak boleh ya. Ngajak orang untuk ini nggak boleh. Tapi gimana nih kira-kira bahasa Jepangnya? Ya, bentuk O dari sini mas jadi apa? Si? Ni-nya jadi no, masnya jadi U, berarti jadi si no. Ya, sino gitu ya, jangan ya. Jangan ngajak-ngajak orang untuk mati ya. Oh, iya ya, kan sini mati. Kilio, itu mah Ya, Kilio. ya sino gitu ya nih. Tiba-tiba bilang ke orang Jepang kayak gitu ya jangan ya. Apalagi nggak asing mungkin di telinga kalian pun ya bahwa angka bunuh diri di Jepang itu terbilang tinggi ya. Jadi jangan Berarti ngajak-ngajak. sebut-sebut ya. Ya, ngajak-ngajak mati dia kan kalau kayak gitu. Ya, so jauh-jauhin kata-kata sino ya. Amit-amit. Amit-amit lah ya. Oke, kalau misalnya tachimas berarti jadi gimana? Tacho. Tachio. 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 Tacho. Tacho. Balik lagi ayu eo. Nah, berarti ayu itu dari keluarga T itu apa? Tachitsu teto. Berarti di sini to sebenarnya. Tato bukan tacho. Ya. Jadi tato. Tacho. Tato gitu ya. Bentuk E-nya dari Tachimas tadi apa? Bisa ada yang nggak tahu nih. Tachimas bentuk E-nya tadi gimana? Harusnya? Tachire. Tachir. Hachirareru. Kelompok satu beda. Kelompok satu bukan yang rare mas ya. Oh, tadi teh Hidekimas. salah. Itu ada rumusnya di atas. Mana?
Tace. Oh, tace, Tace, tate. tace mas gitu ya. Oi, tace mas gitu ya. Eh, Ya. sensei pasti pusing Hmm. tuh sensei. Iya, Makanya jadi gini gitu ya. makanya diem aja udah. Tuh aja sih sensei ngapa diganti. Eh, Tachimas ya. Nah, jadi temas ya. Pusing. Tate mas. Hmm, Oh. ya bentuk S sama bentuk O memang prioritasnya bisa jadi nggak setinggi itu. Nah, karena balik lagi ada cara lain gitu ya untuk apa untuk nyebutinnya. Jadi kalau yang nggak bisa pun ya minimal ngerti doang lah gitu ya. Jadi nggak terbiasa Pernah. ngubahinnya minimal ngerti doang lah gitu ya. Sebenarnya nggak masalah. Hmm, tapi ya apa salahnya sih gitu ya? Kita bisa juga gitu ya. Hmm, Oh Ya, iya. mencoba. Siapa tahu jadi ya nambah. sensei. Nah itu kan Iya. nggak ada yang tahu masa depan jadi apa aja. Masa Iya. depan jadi pengajar gitu, jadi mentor bahasa Jepang, tapi nggak ngerti bentuk gimana kan yang khawatir nanti. Atau jadi presiden Jepang gitu. Oh, presiden Jepang nyalon ke aja berarti. Nggak akan jadi kaisar aja sekalian gitu, misalnya jadi. Kapan adalah doa. Ya, jadi kaisar misalnya berarti nanti apa? Kaisar Nadia gitu misalnya. Ya, nggak apa-apa, ada ngehayal mah gratis. Ngehayal mah Mm-mm. gratis betul. Ya, oke. Oke, balik lagi ya. Hmm. So, bentuk O kurang lebih ya ini Ya ada begitu. spesial gitu ya. Masnya jadi U gitu ya. Ini mungkin pertama lah kita lihat ya. Di yang lain mah biasa masnya kalau nggak menghilang jadi apa gitu ya. Ini jadi U gitu ya. Hmm. Oke. Eh sampai sini gimana untuk cara ngubahnya? Kira-kira ada yang di ini dulu nggak? Ada yang tanya dulu nggak nih? Bentuk Hmm, O. Mas jadi Yo, Mas jadi Yo. Nah ini mungkin yang agak beda dikit ya. Iya. Vokal I jadi O, Masnya jadi U. Kiko, Tato, Sino, Nomo gitu ya. Asobo, Oyogo gitu ya. Oyogi mas ya. Hanaso. Ini juga O tetap ya. Au ya. Tachimas apa ya sensei ya? Ini nih ada deh. Enggak tachi artinya apa? Berdiri. Itu ternyata yang Berdiri. ditanyakannya. Jadi Itu ternyata yang ditanyakannya. Ya, nggak ada berdiri ya. Hmm. aku. Ya, nah nih berdiri ya Tachimas. Oh Tachimas berarti tadi tate. Eh Tato. yang Tatemas. eh Tatemas ya. yang ke bawah sensei tadi yang bentuk Hmm? kelompok satu Tatemas. Oh, Hmm. berarti bisa berdiri Tatemas ya. bisa berdiri. Ya ya ya. Oke, gimana? Ada yang tanya lagi? Atau yang ingin dibahas? Coba. Aman sih sensei. Singkat kata ya ini ngajak sih sebenarnya. Makanya nggak akan terlalu banyak yang bisa dibahas untuk si bentuk O. Intinya ya ngajak gitu. Kayak misalnya tadi ya kalimat-kalimat beberapa mungkin ada yang udah disebutin juga secara lisan. Kayak apa? Ishoni, Ikio, ya. Hmm. Mm-mm. Jadi ini kan berarti hidup, hidup Mari hidup bersama. bersama. Wih, ya. Terus apa lagi? Kayak Rainen misalnya. Hmm, Nihon atau Nihon Katara misalnya. Apa nih? Amin. Tahun depan Hah? Tahun depan? mm, bekerja di Jepang bersama. Bisa ya kerja di Jepang yuk gitu ya. Gitu juga nggak masalah sih. Mm-mm. Yuk, Kerja yuk. di Jepang yuk tahun depan gitu kan ya. Hatarako gitu kan ya. So ya bentuk O Aku. itu kurang lebih ya gini. Intinya ngajak ya. Nothing special, cuman ada kasusnya ya dia kasual sih ya bedanya dengan yang masho ini gitu ya. Itu dong. Hmm. So kalian bakal Bedanya lebih sering denger casual. gitu. Ya, bakal lebih sering denger ini. Karena yang ngajak-ngajak biar rata-rata temen ya. Orang yang nggak kenal rata-rata nggak ngajak nih biasanya.
So ya kalian bakal jauh lebih sering dengerin bentuk O ini daripada masho gini. Nah, yang ngajak-ngajak masuk biasanya ya klien kalian bisa jadi. Malam ini lembur yuk misalnya. Ya. Way. Biasanya klien nih yang ngajak-ngajak masuk kayak gini. Tapi kalau yang pakai bentuk O ya biasanya teman gitu ya. Gitu. Gimana? Aman? Bentuk O, bentuk E gitu ya. Nggak harus langsung bisa gitu ya. Karena ya saya pun tahu perlu membiasakan diri yang kayak gini tuh. Tapi minimal secara logikanya dapat dulu nih gitu ya. Gimana? Iya. Kalau yang sok-sok yang kan itu apa? Kan itu pakai yo sebenarnya. Ada ya? Pakai yo. Oh iya Biasanya iya. apa? Desyo gitu kan ya. Oh iya. Apa contohnya? Oh, kan jadi kayak mastiin sesuatu. Kalau Iya memastikan ada sesuatu tuh. itu pakai ne biasanya. Jadi ada ya akhiran yo, ada akhiran ne bisa gitu. Pokoknya dalam bentuk apapun, bentuk kasual, bentuk formal atau gimana, itu bisa ditambahin yo atau ne. Sama aja kayak ka gitu kan ya. Kalau ka berarti kan nanya kan ya. Kalau ne itu biasa kayak mastiin gitu ya. Mastiin atau ya mastiin atau mengklarifikasi gitu ya. Apa? Klarifikasi. Jadi kayak gitu kan? Ya betul kan ya? Kayak gitu ya. Nah. Bukannya nek ya iya ya sense ya. Oh, besok ini ya kan ya? Kayak gitu kan, Neng, itu kesannya kayak mastiin sesuatu. Sedangkan yo itu kayak ngasih tahu. Oh, kalau yo itu kayak loh gitu nggak sih? Iya, kayak loh kayak gitu. Ya kalau dia mah kayak loh gitu ya. Kan kalau ini makanya. Ini mungkin kah kesannya gitu ya. Betul kan ya? Eh, asa misalnya apa? Asa suyubi desione misalnya gitu. Bahkan ada yang disampur kayak gitu. Desione. Jadi dia tuh ngasih tahu, tapi dia mau masihin lagi gitu. Dicampur-campur jadi desione gitu kayak gitu bisa juga. So desione. Betul gitu kan? Ya kan? Dicampur gitu desione itu pun bisa. Jadi dia ngasih tahu, tapi dia masihin lagi gitu. Dia mastiin sambil ngasih tahu kesannya kayak gitu. So desione. Deskane itu juga ada loh. Jadi dia tuh nanya tapi sambil mastiin gitu. So deskane. Ya macam-macam. Jadi ini tiga ini tuh bisa dicampur-campur gitu. Tapi intinya kalau dicampur-campur berarti dia ngasih tahu sambil nanya kah gitu ya? Atau dia mastiin sesuatu sambil ngasih tahu kah gitu ya? Atau dia nanya sambil mastiin sesuatu atau gimana ya bisa kayak gitu. Ya aneh-aneh lah yang kayak gini. Dalam bahasamu pasti ada yang aneh-aneh kayak gini. Gitu. Gimana? Ada yang tanya lagi? Saya sambil nyantek-nyantek dikit. Ada satu lagi sebenarnya yang ingin coba saya ini. Aman? Kalau aman, saya mau coba ngopas sesuatu dari yang waktu itu pernah kita buat. Kayaknya udah lumayan jauh nih. Inikah ya ini? Ish. Nah, yang waktu itu kita pernah sempet bikin ya rangkuman kayak gini. Ini adalah bentuk formal nih, gitu ya. Balik des, itu ya, ja arimasen, dewa arimasen, gitu ya. Apa yang kunai des dan macam-macam ini adalah bentuk-bentuk formal nih, gitu ya. So saya akan coba kita rangkum baru nih yang bentuk kasual gitu ya. Kasualnya kayak gimana sih gitu, biar gampang kalian kalau nyari perbedaan mana bentuk kasual, mana bentuk ini apa formal, sok langsung cek di sini aja. Ya. Oke, pertama ada des. Des itu bentuk kasualnya gimana sih? Ada yang Nggak tahu? pakai des. Da. Nggak pakai desnya dicoret. Nah, ini ada beda ya. Jadi kalau misalnya kata sifat ini nggak ada. Jadi udah aja tinggal desnya dihilangin. Itu kalau kata sifat i. Tapi kalau misalnya kata benda atau kata sifat, nah ya si predikatnya dia akan jadi da si desnya. Meskipun ya dalam prakteknya nanti kalian gitu ya kalian nggak pakai des aja, baik kalau predikatnya kata benda atau kata sifatnya tetap bisa-bisa aja sebenarnya.
Hmm. Misalkan Samui ya. Iya, Kayak Samui aja Samui udah apa berarti. Salona itu Benri itu jadi Benri aja nggak usah pakai Bendri Iya. dah. Bisa aja sebenarnya. Tapi secara linguistik bahasa Jepang gitu ya, ini paling benernya gitu. Ya, gitu. Hmm. Misalnya apa ngomong sama teman jalan-jalan misalnya ke gunung gitu ya, ngelihat pemandangannya indah gitu kan ya. Pemandangannya luar biasa indah atau gimana gitu ya. Oh, kireta misalnya gitu kan normalnya kayak gitu tuh gitu ya. Hmm. Tapi kayak kalau misalnya cuman wah kire gitu, daknya nggak dibawa ya nggak masalah gitu ya. Nah, Oh. bisa-bisa aja gitu ya. Dalam ngobrol mah gitu ya. Tapi ya kalau ditanyakan gitu ya, misalnya satu ditanyakan gitu ya. Benernya gimana sih? Nah, ini ada daknya ketika predikatnya kata benda atau kata sifatnya dan nggak perlu pakai dak sama sekali ketika si predikatnya adalah kata sifat i gitu ya. Hmm. Meskipun di bentuk formalnya des tetap ya ngegabung ya dua ini. Mm. Baik kata sifatnya atau kata sifat i sama-sama pakai des gitu ya. Tapi untuk bentuk kasual, nah ini kebetulan beda nih untuk yang bentuk kasual gitu. Oke, itu bentuk positif future. Terus kalau misalnya negatif, dewa arimasen, ja arimasen, ada yang tahu kan nih kasualnya Janai, gimana? janai, Hmm, janai. Iya. janai. Arimasennya aja ya. Arimasen bentuk A-nya gimana tuh ya? Jadi nai gitu ya. Karena arimasen itu intinya arimas yang artinya ada ya. Arimas yang artinya ada. Jadi arimasen itu nggak ada. Eh, ja arimasen, dewa arimasen itu kesannya kayak nggak ada yang kayak gitu. Berarti menyangkal kayak gitu kesannya. Oke. Terus kalau kata sifat i kan jadi kunaides tuh. Berarti kalau Anta, kasualnya gimana? Gimana? kunakata, bukan? Kunakata. Hmm, Bukan ya? itu mah jadi ini ya. Mana? Oh, Nah, Iya, ini iya. jadi Lampau ya. negatif lampau. Eh, Kalau kasualnya dari kunaides ini ya. Kuta. Kuta. Kunai. Aduh, bikin rumus baru ya. Iya, kunai aja ya. Hmm. Nah, kenapa? Oh, oh, Karena kunai kunai. ini dia udah jadi tetap anggap aja dia kata sifat i gitu ya, kunai-kunai kayak Oh, gini tuh. iya, iya. Hmm. Jadi sama aja kayak nanti kalau ketemu kata apa kata kerja yang jadi apa namanya? Bentuk tai. Hmm. Bentuk tai dari kata kerja itu. Nah, yang itu tuh sama. Dia itu jadi kayak perubahan bentuknya, perubahan bentuknya dia udah kayak ini aja, udah kayak kata sifat i gitu ya. Jadi negatif apa kasualnya ya udah hilangin aja desnya gitu ya. Hmm. Lampaunya pun sama kan ya jadi kata. Nah ini juga sama ya berarti desnya udah tinggal dihilangin. Ini juga sama. Desnya tinggal dihilangin. Kata sifat i udah tinggal desnya dihilangin. Kalau desta gimana tuh? Data. Nah, data. Ya. Hmm. Misalnya apa? Eh, Konomachi wa kirei data. Contoh gitu ya. Lebih rajin banget Hmm. dia. Kemarin Makasih, indah. Teteh. Ya, Oh, kota ini sama-sama. gitu ya. Kota ini sebelumnya itu atau dulunya bisa jadi Indah. kota ini dulunya indah gitu ya. Sekarang mungkin udah apa? Udah kotor misalnya nggak kerawat misalnya kotanya, jadi kotor bisa contoh gitu ya. Terus kalau Dewa Arimasen, Ja Sensei, Arimasen Desta kayak gini, ya gimana? ini beda. Ini bedanya apa, Sensei? Nah, bedanya ini, yang atas Formal formal, yang kasual. bawah kasual ya. Itu artinya apa, Sensei? Sama yang bawah casual. Ya, bentuk kasualnya doang. Kita coba Hmm. rangkumin doang. Buat Oh ngebedain, iya oh iya iya. kasual kayak gini, formal bawahnya gitu ya. Hmm. Jadi kalau des jadi data gitu ya, desta jadi data gitu ya. Sama aja, cuma jadi kasual. Oke, kita lanjut. Berarti tadi apa? Dewa Arimasen, Desta atau Ja Arimasen Desta jadi gimana tuh? Ja, Ja, Janai. Janai. Janak. Jana, Janakata. Janakata Nah, iya ya. benar. Janakata. Ya. Oke. Terus kalau kata kerja,
titik-titik mas jadi gimana? Mas mah jadi ru. AIWO. Bentuk Kamus U ya. Bentuk kamus, bentuk U gitu ya. Kalau masen, jadi nai. bentuk A plus naik itu ya. Oh iya iya Oke. iya. Nah, Terus kalau kali-kali misalnya ini, kamu. Masta, jadi apa? Kata kerja titik-titik Jadi Masta. tak. Ta? Jadi bentuk ta ya. Masen Desta jadi apa? Maseng desta jadi hmm. Hmm, 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 hmm. Ya, Jadi jadi maseng desta jadi bentuk A Untuk plus A naik nai, nata. naik tak tapi I-nya jadi kata ya. kata. Betuk loh ya, aduh, jadi betuk. Kalau kata kalimatannya Gak ada. nggak ada. Mm-mm. Terus Apa tahu enggak nanyanya ditekenin gimana? apa dipanjangin? Teken. Oh, itu tekan. Ya, Itunya intonasinya Iya, intonasinya. meninggi. ya. Heeh. Nah, saya kasih kayak gini. Intonasi naik gitu ya. Intonasi di sini berarti nggak satu kalimat dinaikin ya. Jadi Capek. kalian satu kalimat intonasinya Kayak dinaikin orang malah jadi marah. marah-marah dong. Iya. Kamu sudah makan? Iya. Kamu Kalau kayak gitu kamu kan semua. malah jadi marah-marah kan kalau kayak gitu. Jadi satu kalimat bukan satu kalimat intonasinya dinaikin ya. Terakhir berarti. Tapi bagian akhirnya Sudah doang gitu ya. Jadi kayak apa? Contoh kalimat apakah sudah makan? Gimana tuh? Berarti bahasa Jepangnya. Der. Tabe masta. Oh, tabeta gitu kan ya. Oh, tabeta ya, tabeta. Tabeta Tabeta. gitu ya. Tapi naik gitu ya. Si Tabeta. Tabeta. kayak gitu ya. Tahu. Mau tabeta gitu ya. Jadi kayak naik turun gitu bagian akhir itu. Mau tabeta gitu ya. Kayak gitu. Cuman akhirannya memang agak tinggi gitu ya. Jadi mau tabeta. Nihon ita gitu ya. Jadi kesan-kesannya itu kayak beneran apa? Beneran cuman akhirannya doang yang naik tuh. Jadi jangan sampai satu kalimat yang naik ya intonasinya. Kalau satu kalimat apa namanya yang naik ujung-ujungnya malah jadi Darah marah-marah. tinggi berantem. Iya, darah tinggi kesannya gitu ya. So itu untuk kalimatannya intonasi akhir ya. Akhir intonasi akhirnya naik gitu ya. Kesannya kayak gini. Ya kayak lebih jelas kayak gini. Saya tunjukin ya. Gitu. Ini saya coba buat rangkuman formal kasual. Jadi kalau misalnya kalian ngecek, oh kata benda, kata sifat untuk positifnya gimana? Dari des berapa jadi da atau nggak pakai nih kalau kata sifat. Atau kita coba bikin kayak gini ya. Nggak sampai sini dong. Biar lebih jelas kelihatan. Nah, aduh warna merah jangan. Nah, nah, ya lebih kelihatan ya batasnya. Oke, gimana sampai sini? Ada yang tanyain dulu atau ada yang ingin dibahas? Mungkin? Tapi nanti pas bikin kalimat nah sensei. Nah, sensei bikin kalimat yuk sensei. Bikin kalimat yuk. Soalnya yang ini agak-agak liar sensei, bukan agak lagi liar malah. Karena ini rangkuman dari semua. Makanya kesannya banyak padahal ini yang kita pelajari selama ini sebenarnya. Jadi saya cuma nyimpen apa yang kita pelajari selama ini di sini gitu. Ya. Tar. Mana ya? Kayak misalnya kalau kita ngomong apa namanya? Mau yang mana dulu nih? Agak banyak yang di sini atas paling contohnya. atas, Yang paling atas. future aja sensei dulu. Yang mana?
Yang kata Future. In benda sama future. kata sifat Heeh. gitu. Ish, aduh. Yes. Nah, enak duduk saya. Oke, Sensei judulnya belum diganti itu Sensei. judul apa? Enggak disalah. Enggak jadi Judul apa? Enggak jadi. Salah lihat, Lagu. salah lihat. Atau saya gini Enggak aja. jadi Sensei, salah lihat. Tet. Nah, ini juga saya gini nih. Nah, lebih jelas ya. Ini kasual, ini lampau gitu. Oke, ini formal. Oke, beberapa contoh kayak misalnya Ketukar-tukar. kita mau ngomong kasual ke orang gitu ya, ke orang gitu ya. Oh ya, ada beberapa yang belum termasuk juga ya. Nggak apa-apa deh. Ini contoh gimana ya? Eh, mm, 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 mm. Bisa gini ya. Bolehkah nulis di sini pakai bahasa kasual, ada yang tahu nggak? Kono. Kok. Koko, Koko. Kono. Koko. Koko. koko, Kokoni. nih, Kaku. Kaku ya? Ki. Kaku. bolehkah berarti Kikimas. Kaku. kaku, Kaku. gitu. Kalau misalnya mengizinkan Udah say? atau minta izin, gimana Udah tuh? say? Kaku. Boleh. Bolehkah? Ideska. Nah, gimana tuh? Iya. Ideska benernya bener belakangnya ideska gitu. Tapi kata kerjanya jadi Kaku temo. Ideska. kaitemo. Kaitemu. Udah langsung. Kaitemu. Koko ni kaitemo gitu kan ya? Kaki mas. Kaki mas kan ya? Berubah ke bentuk T, terus tambahin mo Ite. deska. Oh. Ideska. Namanya ideska. Bentuknya bingung. Kalau kasual jadi udah deskanya ilangin gitu. Jadi kaitemo gitu ya. Oh, dihilangin Sensei. Ya, kalau kasual ya. Oh. Kalau kasual jadi kayak gini gitu ya. Karena des kan ya. Des dalam kata sifat hilang ya. Hilang. Terus kata tanya K-nya pun berubah kan ya. Jadi intonasi naik. Makanya deskanya beneran hilang aja. Tapi jadi kayak gitu ya. Gitu ya. Terus kalau misalnya kayak apa? Tadi udah mandi. Ya, ke temen nanya kasual kayak gini gimana tuh? Simple. Mandi. Mau mandi Sawat. Abimas. Abimas mandi itu apa? Abita. Jadi gimana? Taki. Abita? Udah. Abita. Gitu juga bisa kok. Abita. Kalau itu nama keselnya Abita. Abita. Oh, Abita. Abilen. Atau pakai mo, misalnya kalau nggak mau ini banget, mo Abita, misalnya gitu ya. Sudah mandi? Udah mandi, ya mau. gitu kan ya? Sudah. Sudah, gitu kan ya, mo ya. Abita lah yang simpel. Bebas. Ya, bebas. Kayaknya kalau lebih kerap dewek. Terus ada juga kayak mo what terukara. Itu nggak maksudnya apa ini? Mau. Udah selesai? Udah selesai. Sudah? Dari tadi udah selesai gitu. Nggak salah. Karena misalnya karena udah selesai gitu ya. Karena udah selesai. Gitu kan ya kayak gitu. Mo what terukara gitu kan ya. Soalnya udah selesai misalnya. Atau misalnya ada kalimat juga kayak otowa misalnya gitu ya. Gakuseida misalnya gitu ya. Apa nih? Laki-laki itu murid. Oke, ya. Oto apa? Dia laki-laki. Adik laki-laki. Adik. Oh, adik laki-laki. Apa? Sudah. Siswa.
Saya sudah sekolah. Gakusei Gakusei. itu murid. Pelajar Oh iya, loh gitu ya. Pelajar. pelajar. Adik laki-laki, misalnya adik laki-laki saya pelajar loh gitu ya. Hmm, gitu ya. Gakusei da yo, misalnya adik laki-laki saya pelajar loh gitu ya. Sombong teh gini. Ya. So kasual kayak gini loh kesannya gitu ya. Kesan-kesan kasual tuh. Hmm. Tapi selain kasual ada satu lagi sebenarnya. Terus yang Hmm. yang dirubah jadi bentuk U-nya yang mana, Sensei? Bentuk U ya berarti kalau mas biasa gitu, kata kerja mas biasa, aduh masnya biasa ya, nggak spesial. Misalkan. Kayak contohnya apa? Asta misalnya, Jakarta ikut misalnya. Apa tuh? Besok pergi ke Besok Jakarta. pergi ke Besok Jakarta. pergi ke Jakarta. Jakarta. Jakarta gitu ya. Asta Jakarta ikut. Ya, ngasih tahu misalnya ke temennya. Atau misalnya malah jadi nanya, Asta Jakarta ikut. Ya, kalau nanya jadi kayak gitu. Asta Jakarta ikut. Besok pergi Jakarta. Nah, kalau orang Indonesia kayak gitu kan ya. Itu kalau ya bentuk U ya. Langsung aja ikut. Atau nanya ke orang, pergi, ciao. Nanti kalau orang ini ya, Ciao. orang Indonesia maksudnya, ciao, ciao. Pergi, ayo, berangkat gitu kan. Ikut. Kabin. Biasanya. Ciao. Ciao. Ikut. Ciao, pergi, ayo. Ikizo. Mangkat. Kalau Ya. mau kemana? Doko iku? Iya, Doko doko iku? ikut. Doiku. Bahasa kasual banget ya, doko ikut. Meskipun sebenarnya harusnya ada e-nya. Doko ikut. Kombini teh. Iyo. Kayak gitu bisa. Hai. Hai gitu. Iya. Iya. Ya ada. Iya, kucera koso. Kira kasu. Oke. Ada satu lagi mungkin selain kasual sebenarnya ada yang disebut dengan dialek. Sekilas dong ya saya sebutin. Meskipun dialek nggak perlu dipelajari sebelum ke Jepang, saya bilang kayak gitu. Kenapa? Kita nggak tahu, ya. Kalian bakal ke Jepang itu ke Jepang di mana gitu ya. Jadi kalian udah capek-capek belajar dialek mana dan ternyata kalian datang ke daerah mana. Percuma dong kalian belajar dialek itu gitu ya, kesannya. Makanya dialek itu sebenarnya nggak wajib dipelajari gitu ya sebelum ke Jepang. Dan dibilang harus bisa pun nggak juga sebenarnya. So minimal tahu gitu ya. Oh dialek. Nanti misalnya kalian ke Jepang nih. Oh saya ke Jepang udah fix nih. Ke Jepangnya bakal di daerah mana. Coba cari tahu sekilas lah dialek-dialek di daerah di daerah situ tuh kayak gimana sih gitu ya. Biar minimal datang ke sana nggak terlalu kaget dialek-dialeknya gimana. Ngomong-ngomong dialek sebenarnya ya di Indonesia itu macam kayak bahasa Sunda, bahasa Jawa gitu sih sebenarnya. Nah, meskipun dibilang bahasa, dialek itu nggak sesuatu kayak bahasa baru. Jadi kayak bahasa Jepang, tapi ada bagian-bagian yang diubah. Oke. Contoh, ini saya ngambil contoh doang, yang mungkin kebetulan saya tahu juga gitu ya. Ya, ada daerah Kansai. Jadi ada daerah Kanto kan? Kanto itu berarti Tokyo, sekitar Tokyo ya. Kanto itu berarti daerah-daerah timur gitu ya. Daerah-daerah barat itu Kansai berarti Kyoto, Osaka dan sekitarnya gitu ya. Osaka, Kansai. Kansai gitu ya. Terus ada juga daerah-daerah khusus kayak Hiroshima gitu ya. Dialek Hiroshima, dialek Kansai, dialek Kanto, ada juga dialek-dialek lain kayak dialek Hokkaido, dialek Okinawa, macem-macem lah gitu ya sebenarnya. Tapi ini saya ambil yang lumayan terkenal gitu ya, ada 3 ini gitu ya. Daerah Kanto kan biasanya daerah Tokyo kan des gitu ya. Atau da tadi ya. Di Kansai itu bakal jadi D. Terus di Hiroshima jadi ja. Nih, lebih ini lagi. Jauh Tuh, banget des itu jadi soja. Ya. Terus kalau misalnya di Kanto kan Wakaranai gitu ya. Nggak tahu gitu ya. Wakaranai gitu kan. Di Kansai daerah Kyoto atau Osaka segitu bakal jadi Wakaraheng. Hiroshima malah jadi Wakarang. Ya.
Sinai gitu ya. Ini Sinai terus ya, kalau Kansai kan jadi Sen. Agak kadang Sehen. Hiroshima baru Sen kebalik. Ini dialek-dialek yang sebenarnya ya nggak harus bisa gitu ya. Sebenarnya nggak harus bisa gitu ya. Minimal kalau memang tertarik pelajari ya silahkan gitu ya. Tapi jawabannya jadi nggak wajib gitu ya, nggak wajib bisa. Paling kalau tertarik ketika udah datang ke tempatnya baru kalian pelajari langsung dari orangnya, dari orang Hiroshima, dari orang Kansai-nya langsung gitu ya, dari orang-orang Kanto mah ya berarti dialek normal gitu ya, dialek bahasa Jepang gitu ya. Kanto itu. Anggap aja ya kalau ada apa di Indonesia mah, ya orang-orang orang-orang Jakarta dan sekitarnya yang ngomong bahasa Indonesia normal ya. Tapi ketika kita bergeser dikit misalnya ke daerah-daerah Jawa Barat gitu ya, mungkin udah mulai Indramayu. campur-campur tuh, ada Indramayu. dialek-dialeknya udah mulai berubah-ubah gitu ya. Geser-geser ke Jawa Timur udah mulai berubah lagi tuh gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gitu sebenarnya sama deh. Jadi balik lagi dialek gak wajib. Ya. Kalau memang tertarik dan memang ingin belajar silahkan. Tapi ya lumayan menarik sebenarnya. Terutama kalau misalnya kalian udah tahu, oh saya bakal daerah Kansai ini, saya bakal di Osaka, saya bakal di Kyoto nih, misalnya saya tempat kerja nanti pas di Jepang. Saran saya sih minimal coba kenalan dikit gitu ya sama dialek-dialek Kansai kayak gimana gitu sebelum ke Jepang tuh. Biar nggak akan terlalu kaget ketika udah di Jepang nanti. Kalau yang di anime-anime gitu, Sensei itu dialek apa? Kanto. Campur sih sebenarnya, tergantung ya itu biasanya. Dia tergantung Biru-biru. karakternya biasanya kalau kayak gitu ya. Kalau karakter-karakter yang memang kuat gitu ya, apa namanya, image atau memang ya image untuk bahwa dia itu orang daerah Kansai gitu, sampai-sampai dia ngomongnya pakai dialek-dialek Kansai ya ada juga yang kayak gitu. Makanya di anime-anime itu biasanya kayak gimana sih gitu ya, dialeknya ya campur saya bilang gitu, tergantung karakternya. Begitu pula di drama-drama gitu ya. Sama sih, orang Indonesia sama orang Jepang sama kayaknya. Ketika ke Jakarta, kayaknya orang Bandung pun bakal cenderung kayak malu-malu gitu ngomong bahasa Sunda. Contoh ya, di Jepang pun sama. Orang ketika kalian main ke Tokyo, kalian pasti ketemu sama orang-orang yang malu ketahuan bahwa dia itu orang mana gitu dari dialeknya. Makanya mereka akan mati-matian ngomong pakai dialek Kanto gitu. Kayak gitu. Gimana sampai sini? Ada yang tanya dulu atau masih ada yang ingin bahas gimana? Kalau saya cek harusnya secara materi udah semua kebahas untuk yang ingin saya bahas di hari ini. Ya saya sambil cek-cek ulang ya. Tapi gimana dari kalian? Siapa tahu dari kalian ada yang ingin ditanyakan. Aman? Puyeng Sensei. Nggak apa-apa, dibiasain dikit-dikit. Kadang nggak ada yang nyuruh langsung bisa semua kok. Kemarin aja ngerjain soal salah 7. Ya, nggak apa-apa salah 7. Yang bab ini Soalnya mah banyak, puyeng. Teh. Soalnya Kan banyak kalau kan. yang kemarin masih ada paling salah 1, 2 gitu ya. 3 ini mah buset, ada yang 10. Bullshit. Nggak apa-apa, Ada salah salah 7. 10. Masih bingung Sensei kadang ini jadi apa gitu. JLPT aja 50% N5 itu. Apanya? Jadi salah 7 masih lulus loh itu. Dengan So, nilai yang bagus. Emang soal JLPT sama soal yang Sensei kasih mirip-mirip. Jauh Beda Sensei sih. ya Sensei. Beda sih. Pakai Itu per bab. kanji. Kalau Sensei bikin per bab. Ya, itu Iya. mungkin bedanya di situ sebenarnya. Perbedaan terbesarnya. Makanya saya selalu balik lagi ya nyaranin untuk minimal coba-coba tryout semacamnya atau ya tryout atau semacamnya gitu ya. Minimal kenal gitu ya. Kenal sama soal-soal JLPT kayak gimana. Karena memang beda. Iya, beda. Soal-soal yang saya buat di kuis sama nanti di JLPT ataupun di macam-macam tes lain pun itu pasti beda. Ya, yang namanya bahasa ya soal-soal yang dibuat pun mungkin bakal beda-beda ya dari setiap buku. Balik lagi soal-soal yang saya buat di kuis itu memang menyesuaikan dengan buku-buku yang ada di soal-soal yang ada di Buat buku mini latihan. Nihongo ya. Kayak kita tuh Tuh, agak ngerti ini berapa gitu ya Sensei. betul. Iya, Makanya yang ini kacau aku yang 2 bab ini nih.
Gak apa Liar. dikit-dikit ya. JLPTN 4 berapa Hmm. minimalnya sensei lulusnya? Berapa minimal gimana skornya? Iya, Skornya itu naik dikit dibanding N5. N5 itu kalau nggak salah 50%. Enggak, ini 46%. 46%. N4, N5 itu. N4 baru 50 gitu kalau nggak salah. Kalau saya nggak salah ingat. Oh, Jadi N5 itu ya gampang banget untuk lulus sebenarnya. Ya, di bawah 50% minimal untuk bisa lulus gitu. Gitu. Oh, gimana? Ada yang ingin dibahas Kanjinya lagi gitu? berapa, Sensei? Kanjinya berapa? kayaknya tiap soal Teh Nadia Iya. aya kanjian deh. Ya, jelas itu. Pasti. Kanji berapa ya? Sebenarnya kalau kanji satuan ya, kanji satuannya memang kalau nggak salah ada sekitaran 80 sampai 90. Nah, sampai sekarang nggak ada Oh, yang kanji. memfikskan. Nggak ada yang Kanji tunggal memfikskan lah kanji ya. N5 itu. Dikit lah ya, bisa lah ya. Kanji tunggalnya cuman 80 sampai 90. Itu kanji tunggal ya? Yang Belum ketemu itu kanji yang lain, itu. kanji lain yang jadi kosakata lagi itu beda cerita. Oh, Gak apa-apa, dicicil dikit-dikit ya. kalau yang ada di itu, yang ada di buku, kira-kira itu berapa kanji Sensei? Berapa persennya? Saya nggak tahu berapa persennya itu ya. Tapi Minami Hongo itu nggak bisa kehitung sebagai full kanji N5 atau gimana ya? Karena pasti kecampur loh yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau belajar kanji, saya saranin jangan terlalu fokus di Minami Hongo. Nah, Jadi Beli ini aja, baik di Sensei. kanji card, Kartu itu card. ada gitu ya. Kartu klat di Wagomu. Kanji card Biar yang di laku. Wagom itu udah ada batasannya. Jadi dari mana Udah sampai paten. mana, kanji mana aja yang biasanya dimasuk ke N5 itu udah disesuaikan kok itu. Jadi cari patokan yang kayak gitu aja. Kalau Minami Hongo memang kebetulan enggak ya, itu enggak jadi patokan kanji N5 di apa? Contohnya di buku Minami Hongo Sokyu 1 itu kanji-kanjinya berarti kanji N5 semua, enggak. Enggak. Kecampur loh itu. Kayak Benkyo itu kalau nggak salah bukan di N1, itu di N berapa? Tapi udah dipelajari kosakatanya di N5 gitu. Makanya rata-rata di Benkyo itu banyak yang anggap bahwa itu adalah kanji N5 gitu. Contoh kayak gitu ya. Gitu. Tabemas itu kan kanji N5 tuh gitu ya. Nah, anak-anaknya kayak Shokuji gitu juga ya, itu masuk juga loh. Kayak Shokuji. Nah, gini ya. Ini juga N5 nih. Sama-sama makan artinya. Gitu. Ya, kanji mah dicicil ya. Balik lagi, per kosakata kalau dari saya. Ngafalin ketika dapat kosakata baru, dikit-dikit dihafalin juga tuh bentuk kanjinya gimana. Terus dihilangin. Iya. Furigana-furigananya. Soalnya sekarang lagi belajar kanjinya, aku tuh yang ngapalin kosakata yang di Minani sama ngelihat kanjinya gitu Sensei. Kalau yang kanji kan belum dilihat. Gak apa-apa. Jadi kanji card itu memang kalau misalnya memang punya cara lain, nggak masalah. Kayak saya pun sebenarnya pakai aplikasi-aplikasi pun, ya itu works aja sebenarnya gitu ya. Jadi kanji card dipakai terus untuk cari referensi lain misalnya, bisa Kanji pakai card mah yang aplikasi-aplikasi ditutup, gitu. yang ditutupnya Sensei. Yang Nah, ditutupnya kayak gitu doang bisa. itu yang 100 biji apa berapa itu? Itu doang yang baru bisa. Ya, yang gampang-gampang dulu ya, nggak apa-apa dikit-dikit. Iya, itu. Dari yang gampang-gampang dulu gitu ya. Saya pun waktu itu kayak gitu kok. Oh, yang gampang-gampang dulu deh awal-awal gitu ya. Jadi kayak bridging gitu bahasanya. Bridging ke kanji-kanji yang susah gitu ya. Kita mulai dari yang gampang-gampang dulu, nggak apa-apa. Ya. Gitu. Karena ada lagi bentuk E, bentuk O. Sensei dulu pas selesai N5 udah berapa kanji banyak? Kayaknya udah ngacir duluan saya waktu itu. Saya ikut N5-nya agak telat kayaknya waktu Oh itu. iya ya, Sensei mah kan langsung N4 ya. Ya, enggak N5. Cuman saya kayak udah mendekati N4 tapi terlanjur daftar N5 waktu itu. Jadi belajar kayaknya waktu itu saya nggak ikut N5 tapi lanjut N4 pun kayaknya bisa lulus gitu. Tapi saya malah ikut N5 gitu waktu itu tuh. Udah terlanjur daftarnya N5 gitu. Salah daftar. Gitu. Waktu zaman saya salah daftar waktu itu. JLPT atau JFT, Sensei? JLPT. Zaman saya belum ada JFT kayaknya.
Ya, zaman saya berarti tahun 2014 berarti saya N5. Belum ada ya. Belum ada. 2019 ya baru keluar. Gimana? Ada lagi yang ditanyakan? Bentar ya, saya sambil oke lah. Kalian ada yang mau ikut itu N4 2 minggu? Ada. Oh, coba tuh. Wih, Aku Sensei. keren. Aku takut keotakan, Sensei. Iya benar. Tapi Sensei, Aku tuh pikir nunggu ini selesai baru daftar boleh Sensei? Iya. Jadi yang kelas ini beres, nah nanti ikut yang batch berikutnya gitu. Di bulan berikutnya, itu bisa. Peserta yang Desember ya. Takut nggak keotakan, aku N5 aja begini. Ya, akan beda kok yang N4. Karena yang N4 itu dia bukan bab per bab nanti belajarnya. Tapi Cepat ya, step by Sensei. step. Bukan masalah Gitu. cepatnya gitu ya. Step by step gitu. Jadi kayak kita nggak perlu loncat-loncat belajarnya. Kayak kalau di yang ini kan N5 di program ini mah kan kita bab per bab ya. Di mana Yang bab per bab tayang. itu di Nihongo tuh apa ya? Kita tuh belajar dari Bolak-balik. A, terus udah belajar kemana balik lagi ke sini gitu ya. Jadi kayak otak kita tuh butuh waktu lebih gitu Muter. untuk mencerna gitu ya. Iya, jadi muter-muter. Nah, Ini aja kan balik lagi kan ke awal ya, Sensei cuma di betul rumah ya? doang. Heeh. Kan mumet. Makanya nanti yang di N4 itu udah step by step biar meminimalisir itu tuh gitu. Muter-muternya gitu. Iya, aku takutnya gitu, takutnya soalnya kan pasti kosakata juga nambah kan. Iya. Pasti. Iya, Pasti lah. aku takut keotakan. Sensei yang ikut akselerasi N4 terus dia ikutan JLPT suka pada lulus gak Sensei? Ada itu gak apa sih istilahnya tuh reviewnya gitu? Review Iya. ataupun testimoni gitu ya. Iya, Banyak kok. testimoninya. Banyak kok gitu ya. Berapa persen gitu misal dari berapa 10 persennya kayaknya orang belum yang pernah ikut hitung sih. akselerasi gitu, misal yang lulus di LPT berapa gitu Sensei, perkiraan kan gitu. Berapa persennya saya kayaknya nggak bisa jamin. Untuk kotak-kotak seperti aku. Gimana itu Sensei persentasenya? Banyak gak? Kalau di persentase kayaknya saya nggak bisa angkat angka gitu sebenarnya gitu. Tapi sebenarnya ada aja sih sebenarnya gitu yang bisa lulus kita setelah itu. Mungkin Dan rata-rata Sensei memang nggak mungkin langsung banget gitu ya. Ya mungkin kebetulan orang-orang yang encer banget otaknya bisa langsung tuh. Iya. Tapi yang enggak rata-rata ya mungkin text time gitu. Aku beku, udah beku. Gak boleh gitu, pinter. Oh iya, pinter. Pinter kok semuanya ya. Jangan bilang, oh saya otaknya beku, jangan. Pinter. Yang penting pede aja dulu. Yakin ya. Yang penting pede dulu aja sob. Tuh kan ada tuh Sensei yang komen di Wagomu tuh yang mau sempat apa N4 berapa tuh 14 hari. Saya juga katanya berapa tuh 4 bulan apa 6 bulan begini aja. Gak apa-apa bisa kok. Ya. Wagomu kagak ngadain yang lama Sensei. Cuman N4 doang, apa yang 2 minggu doang. Sekarang udah enggak. Masalahnya iya suami aku teh tahu otak aku rada-rada begini Sensei, makanya dia nggak percaya kamu gitu mau daftar nggak bisa dicoba Kak Sukra, bakal ngerasain nanti. Experience-nya memang beda banget dengan yang di pembawaannya juga akan beda banget. Nanti sama Sensei juga berarti. Kebetulan nggak? Untuk sekarang yang N4 itu ada lagi, beda lagi senseinya. Meskipun dia nggak akan pernah mau dipanggil sensei sih. Oh gitu Sensei. Ya nanti ketika di kelas ya. Masih wakai Sensei. Waktu nanti gabung di N4 coba tanya langsung orangnya. Masih wakai kayaknya wakai. Dia pasti bakal jawabannya pasti bakal agak beda dengan ekspektasi kalian. Sensei. Gimana? Sensei juga ngajar N4 kan? Dulu. Sekarang udah enggak sebenarnya. Ya. Nanti aku mah masuknya pas Sensei. Kayaknya Sensei nggak bakal ngajar N4 karena udah jadi manajer. Kerjaannya udah banyak gitu. Dengan ngajar yang ringan-ringan. Iya. Nggak ada yang tahu sih masa depan kayak gimana. Tapi untuk sekarang sih kayak gitu ya. Untuk sekarang memang kayak gini gitu. Ya soalnya kalau yang 2 minggu bingung, masih belum ditanya alasannya apa gini-gini, kamu ini aja begini katanya gitu.
Makanya jadi harus nyari kelas lagi. Nikahnya sama bisa, siapa, Teh? Suami aku Suaminya kali Oh, suami. kan dia Aduh, mah kalau bukan ngajarin suaminya aku teh mempertanyakan itu. begitu. Kan dia yang oh, dia di bayarin. Jepang ya? Suaminya udah di Udah. Jepang. Ya udah 2 kali Hmm. dia mah. Oh, udah Ya 2 udah kali. ikut aja ke sono langsung teh. Terus Udah suruh TG Iya, 2. sambil belajar di sana teh. kalau mau. Ya dulu mah dia mah di IM Japan dulu teh yang pertama tuh. Kalau Itu. sekarang yang Oh, jalur ya. mandiri. Mhm. Mm-mm. Terus sekarang? Oh ya, Sekarang yang bentar. biasa cenah daftar biasa. Mungkin saya izin stop recordnya dulu nih. Iya, Oke. Sensei. Ini kalau udah pembahasan udah kayak gini malah ini nih. Bahasanya udah beda nih. Ini Mana udah yang Bahasanya sesi udah udah ke curhat. Jepang, Sensei? Sesi Iya, Itu curhat bahasanya udah sekarang. beda. istrinya suaminya udah ke Jepang 2 kali, berarti udah TG 2 ya? Saya stop recordnya.